Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elza Priliana Diasari, NPM 246461109. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Geologi Teknik. Dari materi yang pertama ada pengantar geologi. Yang pertama ini ada pendahuluan, yakni sebagai berikut. Teknik, yakni definisi dan pengertian geologi suatu bidang ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya yang pernah ada. Kemudian untuk sejarah dari perkembangan ilmu geologi dapat dikatakan baru dimulai pada sekitar tahun 500 hingga 300 tahun sebelum Masehi, yang didasarkan kepada fakta-fakta yang disusul dengan pemikiran-pemikiran dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh pakar-pakar filsafat Yunani dan geologi. Sejak itu berkembang menjadi ilmu pengetahuan tentang bumi. Kemudian ada arti waktu dalam geologi. Sebagai landasan prinsip untuk dapat mempelajari ilmu geologi, kita harus menganggap bumi ini sebagai suatu benda yang secara dinamis berubah sepanjang masa. Setiap masa dan setiap detik, maka salah satu segi yang khas dalam geologi dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya adalah yang menyangkut masalah waktu. Kemudian skala waktu geologi. Pada dasarnya, bumi secara konstan berubah dan tidak ada satupun yang terdapat di atas permukaan bumi yang benar-benar bersifat permanen. Sama halnya dengan perhitungan waktu dalam kehidupan manusia. Maka dalam mempelajari sejarah bumi juga dipakai suatu jenis penanggalan yang dikenal sebagai nama skala waktu geologi. Konsep-konsep dan hukum-hukum dalam geologi. Untuk hukum dari geologi ini menjadi acuan dalam geologi antara lain adalah konsep tentang susunan, aturan dan hubungan antar batuan dalam ruang dan waktu. Kemudian pengertian ruang dalam geologi adalah tempat di mana batuan itu terbentuk, sedangkan pengertian waktu adalah waktu pembentukan batuan dalam skala waktu geologi. Untuk macam konsep dalam geologi, yang pertama itu ada konsep uniformitarianisme dari James Hutton. Yang kedua ada hukum superposisi dari Steno. Yang ketiga konsep keselarasan dan ketidakselarasan. Yang keempat konsep transgresi regresi. Yang kelima adalah hukum potong-memotong atau cross-cutting relationship. Yang kedua ada materi kedua, yaitu tentang teori pembentukan bumi dan tektonik lempeng. Yang pertama, poin pertama adalah misteri terjadinya bumi. Beberapa hipotesa yang telah dikemukakan oleh para ahli kebumian yang berkaitan dengan proses kejadian planet-planet yang menghuni tata surya, yaitu yang pertama ada dari hipotesa nebula, yang kedua hipotesa planetesimal, yang ketiga ada hipotesa pasang surut bintang, yang keempat hipotesa kondensasi, yang kelima ada hipotesa bintang kembar. Kemudian ada pemikiran tentang asal mula terjadinya tata surya, yakni dalam perkembangan yang mutakhir, para peneliti di bidang astronomi mulai membatasi diri dengan hanya memikirkan masalah-masalah yang berkaitan dengan asal mula dari planet-planet saja. Kurang lebih pada sekitar pertengahan abad ini, masalah yang berkaitan dengan momentum telah dicoba didekati melalui penggunaan sifat-sifat arus listrik dan medan kemagnetan. Kemudian ada umur batuan di bumi serta pengaruhnya terhadap teori kejadian matahari. Pada pertengahan abad ke-20 diterapkannya metode-metode radioaktif untuk mengetahui berbagai batuan di bumi. Pada tahun 1905, peneliti seorang Ernest Rutherford untuk pertama kalinya menyarankan agar sifat radioaktif digunakan untuk menentukan umur nisbi dari bumi, gunung. Kemudian di materi ketiga ini ada membahas tentang mineral dan batuan. Untuk mineral didefinisikan sebagai bahan padat anorganik yang terdapat secara alamiah, yang terdiri dari unsur-unsur kimiawi dalam perbandingan tertentu di mana atom-atom di dalamnya tersusun mengikuti suatu pola yang sistematis. Kemudian ada batuan, jenis-jenis batuan ini ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan atau metamorfis. Untuk batuan beku ini atau bisa disebut batuan igneus dari bahasa latinnya ignis, yaitu api, adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras.
dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif atau plutonik maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif. Kemudian untuk yang materi keempat yaitu tentang proses-proses geologi dan perubahan bentang alam. Proses-proses geologi adalah semua aktivitas yang terjadi di bumi, baik yang berasal dari dalam bumi atau endogen maupun yang berasal dari luar bumi atau eksogen. Gaya endogen adalah gaya yang berasal dari dalam bumi seperti orogenesa dan epirogenesa, magmatisme, dan aktivitas vulkanisme. Gaya eksogen adalah gaya yang bekerja di permukaan bumi seperti pelapukan, erosi, dan mass wasting serta sedimentasi. Gaya endogen maupun eksogen merupakan gaya-gaya yang memberi andil terhadap perubahan bentuk bentang alam atau landscape yang ada di permukaan bumi. Bagan yang memperlihatkan proses-proses geologi antara endogen dan eksogen adalah sebagai berikut di bawah ini. Proses-proses geologi yaitu ada proses endogen dan yang sebelah kanan proses eksogen yang nantinya akan menjadi perubahan bentuk alam. Kemudian untuk materi yang kelima adalah mengenai geomorfologi. Pengertiannya, geomorfologi itu merupakan pengertian tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Beberapa ilmu-ilmu lain yang memiliki hubungan dengan geomorfologi yaitu fisiografi, geologi, meteorologi, dan klimatologi, hidrologi, dan geografi. Kemudian ada 3 golongan besar relief bumi, yaitu relief orde 1 sampai 3. Kemudian ada faktor-faktor penting dalam pembahasan geomorfologi, yaitu ada struktur, proses, dan stadia. Kemudian untuk klasifikasi bentang alam, yaitu ada 2, konstruksional dan destruksional. Kemudian ada pengertian dari peta. Peta itu suatu penyajian pada bidang datar dari seluruh atau sebagian unsur permukaan bumi digambar dalam skala tertentu dan sistem proyeksi tertentu. Kemudian untuk definisi dari peta geomorfologi adalah peta yang menggambarkan bentuk lahan, genesa beserta proses yang mempengaruhinya dalam berbagai skala. Kemudian di materi ke-6 ini ada tentang bencana alam dan gempa bumi. Bencana alam adalah suatu kejadian alam yang berlebihan yang dapat mengganggu aktivitas normal kehidupan manusia yang secara umum mempunyai karakteristik. Yang pertama itu gangguan atas kondisi kehidupan yang normal, yang mana gangguan tersebut umumnya sangat besar tiba-tiba dan mencakup kawasan yang luas dan durasi yang tidak singkat. Kemudian yang kedua ada bencana alam yang sangat mengganggu kehidupan, misalnya luka ringan, luka berat, bahkan sampai merenggut jiwa manusia. Gangguan terhadap kenyamanan hidup dan kesehatan. Kemudian bencana alam akan mempengaruhi kehidupan sosial akibat dari rusaknya alam seperti tanah longsor, settlement, likuifaksi, dan rusaknya bangunan sipil seperti rumah, bangunan, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Dan rusaknya sarana telekomunikasi dan pelayanan umum kepada masyarakat. Kemudian bencana alam akan menggerakkan empati masyarakat, misalnya dalam solidaritas kemanusiaan, yaitu penyediaan tempat tinggal, sementara obat-obatan, makanan, pakaian, dan sebagainya. Kemudian akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi, itu ada yang akibatnya langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung itu seperti likuifaksi, penurunan tanah, tanah longsor, retakan permukaan tanah, dan kerusakan bangunan. Untuk akibat yang tidak langsung itu salah satunya adalah akibat resonansi, amplifikasi, dan wave field. Kemudian di materi yang ketujuh itu ada tentang gempa bumi, jenis dan mekanisme kejadian. Di materi bab ini ada tahapan-tahapan kejadian gempa bumi, yaitu ada di beberapa step. Step yang pertama itu lempeng yang saling bertubuhkan di daerah subduksi mulai menimbulkan tegangan geser karena dua lempeng tidak dapat bergerak bebas melainkan saling mengunci dan tegangan geser terakumulasi terus. Kemudian di step yang kedua, pada step ini lempeng atas mulai tertekuk karena gerakan desaknya tertahan atau terkunci. Kemudian kondisi seperti ini terus berlangsung sampai puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun. Akibatnya terjadilah bukit-bukit di lempeng atas sementara tegangan geser
bertambah terus. Kemudian pada tahapan ini retakan-retakan kecil sudah mulai terjadi, kecepatan gelombang seismik mulai menurun. Periode ini dapat bulanan, tahunan, bahkan puluhan tahun. Kemudian pada step ketiga, retakan-retakan batuan sudah sampai pada batas keseimbangan. Pada kondisi tersebut, batuan sudah mencapai instabilitas. Retakan-retakan sudah terisi oleh air dari sekitar sehingga kecepatan gelombang seismik meningkat lagi. Kemudian karena ada pelumasan oleh kandungan air, maka pergeseran batuan akan mulai terjadi. Step yang keempat, pada tempat yang paling lemah, batuan benar-benar pecah, slip, atau kontak batuan yang terkunci menjadi terlepas, maka terjadilah peristiwa gempa bumi. Pada saat batuan pecah atau slip, maka sejumlah energi akan dilepaskan. Kemudian pada kejadian deep slip, maka dapat menimbulkan tsunami. Di step yang kelima, setelah selesai gempa bumi, maka terjadi keseimbangan baru seperti pada gambar di bawah ini, yaitu skema urutan terjadinya gempa bumi. Kemudian di materi yang ke-8 mengenai karakteristik teknik gerakan tanah. Pada materi ini, karakteristik yang dimaksud itu dikelompokkan dalam 6 hal utama, yaitu karakter yang didasarkan atas nilai-nilai maksimum, berdasarkan durasi gempa, berdasarkan respon spektrum, berdasarkan kandungan frekuensi, berdasarkan energi gempa, dan berdasarkan daya rusak. Berikutnya di materi yang ke-9 itu tentang efek kondisi tanah setempat. Secara umum bahwa intensitas gempa yang umumnya dinyatakan dalam IM dan karakter gerakan tanah salah satunya akan dipengaruhi oleh kondisi tanah setempat. Pada sisi yang lain, percepatan tanah akibat gempa yang lebih besar karena kondisi tanah yang berbeda selanjutnya akan mengakibatkan kerusakan bangunan. Pada sisi lain, yang percepatan tanah akibat gempa yang lebih besar karena kondisi tanah yang berbeda selanjutnya akan mengakibatkan kerusakan bangunan. Dengan demikian, kondisi tanah setempat, percepatan tanah akibat gempa dan intensitas gempa, kerusakan bangunan akibat gempa menjadi saling berkaitan, seperti pada gambar di bawah ini, yaitu hubungan soil site, ground motion, dan structural damage. Kemudian pada materi yang ke-10 tentang filosofi desain bangunan tahan gempa. Bangunan tahan gempa itu bangunan yang sangat kuat seperti dimaksud agar bangunan masih dalam kondisi elastis saat ada gempa yang sangat besar sehingga bangunan tidak kenapa-napa. Bangunan seperti itu dimaksudkan seperti earthquake proof building, yaitu bangunan yang betul-betul dapat melawan gempa. Konsep bangunan tahan gempa yaitu ada force reduction factor, yang kedua ada desain kapasitas, dan yang ketiga hierarki kerusakan struktur. Kemudian di materi yang ke-11 ini tentang likuifaksi. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi likuifaksi itu ada karakteristik getaran, jenis tanah, muka air tanah, distribusi diameter butir, kepadatan awal, drainase dan dimensi deposit, kemampuan drainase, dan pengaruh-pengaruh lainnya. Kemudian syarat-syarat terjadinya likuifaksi, intensitas gempa, jarak epicenter, kedalaman air tanah maksimum, karakteristik butir-butir pasir, serta rentang lapis likuifaksi. Untuk metode-metode evaluasi potensial likuifaksi itu ada 3, yaitu metode deterministik, probabilistik, performance-based liquefaction analysis. Kemudian di materi yang terakhir itu tentang pengenalan geoteknik untuk bangunan suatu gedung. Geoteknik adalah rekayasa yang mengaplikasikan mata kuliah mekanika tanah dan mekanika batuan pada bangunan teknik sipil atau bangunan di atas tanah dengan didasari pengetahuan geologi dan wawasan lingkungan. Sasaran atau tujuan pengujian lapangan dan penyelidikan tanah untuk bangunan gedung itu ada 5, yaitu menentukan jenis ketebalan penyebaran lapisan tanah dan bila diperlukan posisi bedrock. Kemudian yang kedua, mendapatkan contoh tanah atau batuan untuk dideskripsi, diklasifikasikan, dan diuji di laboratorium. Yang ketiga, menentukan kondisi air tanah. Yang keempat, menentukan karakteristik tanah dengan uji lapangan. Yang kelima, mendapatkan cukup informasi untuk menentukan jenis fondasi yang sesuai dan memperkirakan kesulitan yang dihadapi dalam pekerjaan tanah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.